Perbedaan antara barang bukti dan alat bukti, kalau dia barang bukti itu luas jangkauannya, mulai dari informasi, fakta, dan data, termasuk alat bukti dan barang bukti itu menjadi alat bukti tindak pidana. Barang bukti hanya berupa barang, jadi hanya berupa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Brilian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara alat bukti dan barang bukti, karena ini sering menjadi rancu dan masyarakat pada umumnya menyamakan antara barang bukti dan alat bukti tersebut. Maka untuk memperjelaskan agar masyarakat tidak keliru dalam menyampaikan barang bukti dan alat bukti, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu perbedaan antara barang bukti dan alat bukti dalam peristiwa pidana atau dalam tindak pidana. Namun sebelum kita membahas tentang perbedaan alat bukti dan barang bukti lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video dari literatur hukum. Dan ingat, aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat literatur hukum sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan alat bukti dan barang bukti. Kalau kita berbicara tentang suatu peristiwa pidana ataupun perdata, itu tidak luput dari yang namanya pembuktian. Nah, pembuktian ini sangat penting dalam suatu perkara, ya, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Nah, kalau pembuktian di dalam perkara pidana bertujuan untuk membuktikan, mencari bukti atau kebenaran material tentang peristiwa tersebut. Artinya siapapun, baik itu jaksa, baik itu penasihat hukum, baik itu majelis hakim, dia akan mencari bukti atau menggali keterangan atau untuk mengetahui apakah peristiwa pidana ini benar-benar terjadi atau tidak. Jadi pembuktiannya itu bersifat material. Nah, kemudian kalau dia di dalam perkara perdata, itu pembuktiannya formil. Jadi hakim hanya menilai, hanya mengukur kekuatan barang bukti atau alat bukti dari para pihak. Jadi tidak mencari peristiwa apa yang terjadi, tapi dia mencari formilnya yang berkaitan dengan bukti mana yang paling kuat. Ketika tergugat paling kuat, berarti hakim menilai tergugat bisa membatalkan dalil-dalil penggugat. Begitu juga sebaliknya, ketika penggugat mengajukan bukti yang kuat, sebagaimana asas perkara, yaitu yang pada umumnya siapa mendalilkan dia membuktikan, nah maka gugatannya dimenangkan oleh majelis hakim. Nah, kemudian berkaitan dengan instrumen pembuktian ini, nah instrumen pembuktian ini tidak luput dari dua poin tersebut, yaitu satu yang namanya alat bukti, kemudian barang bukti. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian dimanapun Anda berada, kalau kita mengacu kepada alat bukti ini adalah
kumpulan fakta dan data terkait dengan peristiwa apa yang terjadi atau peristiwa pidana yang terjadi, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, kemudian barang bukti, ya kan? Jadi semua yang terkait, semua yang terkumpul di dalam suatu peristiwa, terutama peristiwa pidana, maka itu disebut dengan alat bukti. Kemudian sedangkan barang bukti itu barang, berupa barang atau alat yang digunakan untuk melakukan peristiwa pidana atau yang berkaitan dengan peristiwa pidana atau hasil dari peristiwa pidana tersebut. Nah, ini kan misalnya bisa berupa parang, bisa berupa palu, kemudian juga hasil kejahatan itu bisa berupa motor, kendaraan bermotor, bisa berupa barang berbentuk emas, uang, dan lain sebagainya. Ini termasuk sebagai barang bukti, ya, sebagai barang bukti. Jadi perbedaan itu seluruh peristiwa, kalau dia alat bukti, ya, seluruh peristiwa itu mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti itu adalah alat bukti. Sedangkan barang bukti itu fokus lebih substansial, yaitu berupa barang, baik itu digunakan untuk melakukan kejahatan, baik itu hasil dari kejahatan. Nah, itu tadi perbedaan antara barang bukti dan alat bukti. Nah, kalau kita mengacu yang kepada KUHP, ya, Kitab Hukum Acara Pidana, di mana berdasarkan pasal 184 alat bukti tersebut tadi berupa keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat, kemudian petunjuk, kemudian keterangan terdakwa. Jadi ada 5 alat bukti. Nah, seiring berkembangnya teknologi informasi, maka sekarang bermunculan yang namanya surat elektronik, yang namanya CCTV, dan bentuk lain dalam elektronik, bisa berupa WhatsApp, bisa berupa rekaman. Apakah ini menjadi barang bukti atau alat bukti? Nah, ini yang akan sedikit kita kupas. Kalau mengacu di pasal 184 terkait dengan alat bukti, maka semua yang berkaitan dengan elektronik tidak termuat dalam alat bukti. Namun karena sebelum alat-alat elektronik ini muncul seperti sekarang ini, tentu pada saat pembuatan KUHP ini CCTV, rekaman, dan surat elektronik ya belum ada. Jadi kalau kita tarik ke alat bukti, posisinya di mana? Atau pertanyaannya, bisakah CCTV dan alat-alat elektronik, hasil elektronik itu baik berupa surat elektronik, WhatsApp, SMS, rekaman telepon, rekaman CCTV, apakah itu bisa menjadi alat bukti? Maka kalau itu dibuat untuk kepentingan hukum, maka dia bisa menjadi alat bukti. Tapi kalau dia tidak dibuat untuk hukum, maka dia termasuk ke dalam bukti petunjuk. Jadi termasuk dalam bukti petunjuk sesuai dengan pasal 188, 189 KUHP, di mana petunjuk semua keterangan atau sesuatu yang berkaitan satu dengan yang lain untuk menguatkan siapa pelaku dari peristiwa pidana ini, maka dia adalah petunjuk. Jadi ketika CCTV ini berkaitan dengan keterangan saksi, berkaitan dengan keterangan terdakwa, berkaitan dengan barang bukti, maka CCTV ini bisa menjadi alat bukti. Nah, kemudian juga sebaliknya, rekaman, video, dan surat elektronik juga masuk ke dalam alat bukti.
ketika semuanya bersesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, kemudian barang bukti, maka dia masuk ke dalam alat bukti berupa petunjuk. Nah, kemudian apa dasar hukumnya? Akan muncul pertanyaan, bagaimana alat-alat elektronik ini atau produk-produk elektronik ini untuk menjadi alat bukti, apa dasar hukumnya? Jadi kalau kita menarik dasar hukumnya, yaitu berdasarkan pasal 188 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, berdasarkan pasal 189 KUHP yang menyatakan bahwa semua peristiwa yang saling berkaitan, baik itu dari keterangan saksi, baik itu dari keterangan ahli, baik itu dari barang bukti, baik itu dari keterangan terdakwa, maka dia termasuk ke dalam alat bukti petunjuk. Jadi dia merupakan alat bukti petunjuk. Ini dasar hukumnya kalau kita kaitkan kepada KUHP. Kemudian ini kan elektronik berkembang baru, kemudian kita kaitkan lagi dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan dokumen elektronik tersebut merupakan alat bukti yang sah sepanjang keterangan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Jadi jelas dasar hukumnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa surat elektronik, kemudian dokumen elektronik, semua yang berkaitan dengan elektronik merupakan alat bukti yang sah ketika berkaitan dengan tindak pidana. Nah, ini berkaitan dengan lex specialis. Nah, kemudian kalau kita mengacu kepada KUHP tadi, ya sudah jelas itu berkaitan dengan pasal 188 dan 189. Artinya posisinya alat bukti elektronik ini berada pada alat bukti petunjuk. Nah, sahabat literatur hukum sekalian, kita mengacu kepada, kalau tadi kita melihat bahwa alat bukti, ya kalau tadi kita melihat alat bukti mengacu kepada pasal 184 KUHP, sekarang kita lihat alat bukti. Alat bukti ini berada pada pasal 39 KUHP yang menyatakan satu benda atau tagihan yang seluruh atau sebagiannya adalah patut diduga hasil kejahatan. Jadi tagihan, misalnya kita punya utang yang dulunya dari uangnya itu dari hasil kejahatan, terus kita pinjamkan kepada orang lain dan menjadi tagihan kita, baik sebagian atau keseluruhan, itu boleh disita sebagai sebagai barang bukti, ya. Kemudian benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, misalnya kalau kita bacok orang, ya tentu barang tersebut. Kalau kita merampok menggunakan senpi, ya mungkin senpinya. Kalau kita merampok ini juga memakai kendaraan bermotor, ya kendaraan bermotornya juga termasuk barang bukti. Nah, kemudian benda yang digunakan untuk menghalang-halangi tugas penyidikan. Ya, kalau kita menghalanginya dengan mobil, misal polisi mau melakukan penyidikan, kita halangi, atau kita menggunakan senjata api dengan ancaman dan lain sebagainya, maka alat itu menjadi barang bukti. Misalnya ada polisi mau gerbak, terus kita kejar-kejaran sama penjahat, kemudian kita halangi dengan kendaraan kita dengan truk sehingga polisi tidak bisa mengejar pelaku, kemudian pelakunya lolos ataupun ketangkap, kemudian kita dilaporkan oleh polisi dengan laporan model A sebagai tindakan menghalang-halangi tugas penyidikan, maka truk tersebut menjadi alat bukti. Kemudian barang yang dirancang khusus, misalnya untuk melakukan tindak pidana, misalnya kita merakit bom, jadi bom tersebut menjadi alat bukti. Misalnya kita membuat kunci letter C untuk mencuri sepeda motor atau kendaraan bermotor atau mobil, itu juga menjadi alat bukti, menjadi barang bukti. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, jelas ya perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Nah, perbedaan antara
barang bukti dan alat bukti ini pertama terletak dari luas jangkauannya. Kalau alat bukti itu melingkupi barang bukti, sedangkan barang bukti tidak melingkupi alat bukti. Kemudian barang bukti itu berupa barang, berupa benda, sedangkan alat bukti bisa saja berupa keterangan, baik itu keterangan saksi, baik itu keterangan ahli, baik itu keterangan terdakwa. Kemudian juga termasuk alat bukti, termasuk barang bukti, dan semua peristiwa, fakta, dan data yang terkait dengan peristiwa pidana itu adalah alat bukti, sedangkan barang bukti hanya merupakan berbentuk barang. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali perbedaan antara barang bukti dan alat bukti adalah terletak pada luas jangkauannya. Kalau dia alat bukti menyangkupi semua peristiwa pidana, baik itu fakta maupun itu data. Jadi bisa mulai dari informasi seluruh berkaitan dengan tindak pidana sampai ke barang-barang atau peralatan yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan peristiwa pidana, dan termasuk juga hasil tindak pidana tersebut. Nah, kemudian yang kedua, jadi dua perbedaan alat bukti dan barang bukti. Yang kedua, kalau dia barang bukti itu hanya berupa barang yang terlibat langsung, yang digunakan atau tidak digunakan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut, namun dia mempunyai korelasi yang jelas terhadap peristiwa pidana. Itu disebut sebagai barang bukti. Jadi barang bukti itu barang, berupa barang, sedangkan alat bukti berupa informasi dan barang. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, saya review kembali. Jadi perbedaan antara barang bukti dan alat bukti, kalau dia barang bukti itu luas jangkauannya mulai dari informasi, fakta, dan data, termasuk alat bukti dan barang bukti itu menjadi alat bukti tindak pidana. Barang bukti hanya berupa barang, jadi hanya berupa barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Itulah sahabat literatur hukum sekalian yang dapat saya jelaskan perbedaan antara alat bukti dan barang bukti. Namun apabila sahabat literatur hukum sekalian ingin bertanya terkait dengan perbedaan barang bukti dan alat bukti, ataupun terkait dengan permasalahan hukum lainnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini, pasti akan saya jawab. Apabila ada saran dan pendapat dari sahabat literatur hukum sekalian yang bersifat membangun, silakan dituang atau ditulis dalam kolom komentar, maka akan kita ikuti. Jadi akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali hukum, pahami hukum agar tidak melanggar hukum.